Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipularang pada Senin kemarin dan berikut kami sajikan informasinya. Kecelakaan terjadi tepat di kilometer 92 arah Jakarta. Truk yang melaju dari lajur kanan mengalami remblong, kemudian hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun pun tak terelakkan. Polisi menyebutkan 19 kendaraan terlibat pada kecelakaan kali ini. Hingga pagi tadi, 1 orang berusia remaja dinyatakan tewas, 23 luka ringan dan 4 orang mengalami luka berat. Kecelakaan di Tol Cipularang terutama di beberapa jalur rawan berkali-kali sudah terjadi. Berikut kami sajikan rangkaian kecelakaan maut yang terjadi di Cipularang selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, pemirsa, setelah didatangkan alat berat, eskavator dan kendaraan besar Sikomo, kendaraan truk tronton bermuatan kardus yang menjadi penyebab kecelakaan maut, akhirnya bisa dievakuasi. Petugas dari pengelola tol dan kepolisian menurunkan alat besar ekskavator untuk membersihkan kardus-kardus yang berserakan di badan jalan. Selain ekskavator, petugas gabungan juga mengerahkan mobil besar multifungsi atau Sikomo untuk mempermudah proses evakuasi kendaraan truk tronton yang diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang, kilometer 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Truk tronton yang melintang di badan jalan itu dievakuasi, ditarik menggunakan alat berat dan langsung dibawa menggunakan mobil derek ke full derek di Jatiluhur. Proses evakuasi selesai hingga pukul 21:46 tadi malam dan arus lalu lintas dapat dibuka kembali normal dan kepadatan mulai terurai. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait kondisi pasien kecelakaan di Tol Cipularang dan bagaimana olah TKP, kita akan bergabung dengan Agam Risi dan juga Agung Prasetyo. Pertama, kami sapa terlebih dahulu Agung Prasetyo yang akan mengabarkan bagaimana perkembangan terbaru dari olah tempat kejadian perkara. Agung. Kami Purwakarta, Jawa Barat yang terjadi pada Senin sore kemarin. Memang pagi tadi pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Wadir Lantas AKBP Edwin telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Selain itu juga olah TKP dimulai pada pukul 8 pagi hingga sekitar pukul 9 pagi. Di mana untuk olah TKP pihak kepolisian memberlakukan penutupan arus kendaraan dilakukan untuk memperlancar jalannya olah TKP di lokasi kejadian di tempatnya di kilometer 92. Selain itu juga memang untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan memang tadi dilakukan tutup arus yang dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, sementara dikeluarkan dari kilometer 116 dikeluarkan menuju ke gerbang tol Cikamuning dan akan kembali masuk lagi di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Sementara untuk olah TKP sendiri memang tadi pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat bersama
Satlantas Polres Purwakarta menggunakan alat 3D scanner ini untuk mempermudah atau mengambil capture gambar menjadi digital untuk memperlihat sebelum, saat, dan setelah kejadian peristiwa kemarin di kilometer 92. Nantinya hasil dari olah TKP atau capturean dari 3D scanner ini akan disinkronkan dengan keterangan-keterangan saksi, yang mana saksi-saksi yang termasuk dari korban yang selamat yang terlibat dalam kecelakaan beruntun kemarin. Dan memang selain olah TKP, agenda hari ini pihak kepolisian dari Satlantas Polres Purwakarta juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk tronton, yang mana memang pada hari kemarin sopir truk tronton juga menjadi korban, dan kondisinya pada hari ini sudah mulai pulih, dan memang pada hari ini diagendakan akan diperiksa oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta. Selain itu juga tadi setelah dilakukan olah TKP, pihak kepolisian saat ini melakukan atau menggelar transit terhadap kendaraan truk tronton yang ada di gerbang tol Jatiluhur atau Pulderek Jasa Marga, yang mana untuk kendaraan truk tronton ini dimulai dari sistem pengeremannya, oli ataupun ban kendaraan, dan nantinya akan diketahui dengan keterangan-keterangan lainnya dan dapat disimpulkan penyebab kecelakaan ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk arus lalu lintas di ruas tol Cipularang memang pada siang hari ini sudah kembali normal setelah dilakukan olah TKP tadi, namun ada pembagian lajur di lajur lambat dan lajur cepat, sehingga kendaraan yang melintas yang menuju ke arah Jakarta harus pelan-pelan karena dipasangi traffic untuk menghindari adanya perbaikan jalan yang ada di kilometer 91. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang dari hasil olah TKP sementara tadi ada 20 titik yang ditandai oleh pihak kepolisian. Selain 20 titik tadi ada 13 yang diambil gambarnya menggunakan alat 3D scanner. Sementara itu yang dapat kami kabarkan terkait olah TKP di lokasi kejadian. Kembali kami Anda di Informasinya, selanjutnya kita menuju ke Agam Rizky. Agam, bagaimana dengan kondisi para korban kecelakaan di sana? Ya, baik Rendra, Windy, dan juga pemirsa, memang hingga saat ini sejumlah korban masih melakukan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Rajak, di mana dari informasi terbaru yang kami dapat, ini dampak dari kecelakaan pada Senin lalu di tol Cipularang kilometer 92, ini sebanyak 29 orang. Dan semalam ini sebanyak 7 orang memang telah dibawa ke fasilitas kesehatan pada domisili masing-masing atas permintaan dari keluarga mereka. 7 orang itu termasuk 1 orang meninggal dunia atas nama Salsabila berusia 13 tahun. Ini telah dibawa ke rumah duka Bilangan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Dan dari informasi Eva Haifa selaku manajer pelayanan medis Rumah Sakit Rojak ini juga menyatakan bahwasanya total dari korban yang mengalami luka berat ini sebanyak 7 orang, dan 5 diantaranya hari ini akan dilakukan operasi pada bagian kepala karena memang mayoritas dari sejumlah korban ini mengalami luka bagian kepala akibat benturan yang terjadi pada kecelakaan di Senin sore hari lalu. Dan kemudian Rendra, Win, dan juga pemirsa, tadi juga ada kunjungan dari Dirut Jasa Raharja yaitu Rifan Ahmad Purwanto. Mereka datang untuk melihat bagaimana situasi para korban di rumah sakit dan berbincang kepada keluarga. Dan kemudian dari pihak Jasa Raharja juga akan memberikan uang santunan kepada korban, yaitu pada korban luka berat dan luka ringan akan diberikan santunan dengan nominal maksimal 20 juta, dan untuk korban meninggal dunia ini akan diberikan uang berjumlah 50 juta rupiah. Dan saat ini memang dari korban yang masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Rojak ini berjumlah 22 orang dan akan terus dilakukan perawatan secara intensif. Dan setelah itu di pasca perawatan, para korban ini juga akan diberikan pengobatan psikologis begitu, karena memang
dari pernyataan Humas Rumah Sakit Rojak sendiri, tidak sedikit dari korban yang mengalami luka-luka ini adalah dari anak-anak dan harus mendapatkan bimbingan psikologis agar trauma yang dialami ini tidak begitu besar. Untuk sementara demikian, Rendra dan juga Widi. Terima kasih Agam Rizky, dan sebelumnya ada laporan dari Agung Prasetyo yang mengabarkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan.